Saya selaku moderator akan membuka presentasi dari kelompok 9 mata kuliah Akuntansi Koperasi dan UMKM pada kali ini. Kelompok 9 akan membahas materi tentang sisa hasil usaha koperasi yang disajikan oleh 3 orang. Penyaji pertama yaitu Kadek Mega Utami, penyaji kedua Kadek Ayu Wisanti, penyaji ketiga Gede Doni Udariana. Perkenalkan, nama saya Kadek Mega Utami, NIM 1717051341 sebagai penyaji pertama. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Wisanti, NIM 1362. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan mempresentasikan materi tentang perhitungan sisa hasil usaha. Bahkan saya Gede Doni Udariana selaku penyaji ketiga. Saya akan membahas bagaimana ilustrasi dari perhitungan sisa hasil usaha. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian sisa hasil usaha. Menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan sisa hasil usaha atau SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 27 menyebutkan perhitungan hasil usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha ini disebut juga dengan sisa hasil usaha yang dapat diperoleh dari anggota maupun non-anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa usaha yang diberikannya. Sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota. Adapun prinsip-prinsip dari SHU koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Pada umumnya, SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota, pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Yang kedua ada SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka. Proses perhitungan SHU per anggota per anggota dan jumlah SHU yang dibagikan kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Dan yang terakhir, SHU anggota dibayar secara tunai. SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian, koperasi dapat membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Baik, materi selanjutnya yaitu pembagian sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha yang boleh dibagikan kepada anggota hanya sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Sisa hasil usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama jasa modal. Jasa modal yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka, yang merupakan modal koperasi atau imbalan kepada anggota atas modal dalam bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi.
Yang kedua yaitu jasa anggota. Jasa anggota yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota seimbang atau sebanding dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha. Sebelum menghitung SHU atau sisa hasil usaha para anggota, terdapat beberapa informasi dasar yang harus diketahui, yaitu yang pertama itu ada SHU total koperasi pada 1 tahun buku, yang kedua ada bagian atau persentase SHU anggota, yang ketiga itu ada total simpanan seluruh anggota, yang keempat ada total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. Selanjutnya ada bagian SHU untuk simpanan anggota. Selanjutnya ada bagian SHU untuk transaksi usaha anggota. Selanjutnya ada SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak. Selanjutnya ada transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi atau jual beli barang atau jasa antara anggota terhadap koperasinya. Selanjutnya ada partisipasi modal, yaitu kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Selanjutnya itu ada omset atau volume usaha, itu adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya ada bagian atau persentase SHU. Ini bisa diartikan untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota. Selanjutnya ada bagian atau persentase SHU untuk transaksi usaha anggota, yaitu SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota. Dan dari keenam informasi dasar tersebut, maka pembagian SHU dapat dihitung dengan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan bagaimana ilustrasi perhitungan sisa hasil usaha koperasi. Berikut bisa dilihat pada layar data koperasi, persentase pembagian SHU pada masing-masing bagian koperasi, seperti dana cadangan mendapatkan SHU sebesar 25%, jasa usaha mendapatkan 30%, jasa modal 25%, pengurus atau pengawas 7,5%, karyawan 7,5%, dana pendidikan 5%, dan dana sosial 5%. Untuk perhitungan SHU-nya, di mana koperasi mendapatkan omset atau penjualan dari partisipasi anggota sebesar 250 juta, dari bukan anggota 150 juta. Jadi total omset yaitu 400 juta yang akan dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 367 juta 500, sehingga mendapatkan pendapatan sebesar 32.500.000 rupiah. Dan itu juga akan dikurangi biaya-biaya seperti beban gaji, penyusutan, dan yang lainnya sebesar 18 juta. Dan akan didapat sisa hasil usaha sebelum dipotong pajak penghasilan sebesar 14.500.000. Dan juga pajak penghasilan yang dipotong adalah 2.500.000, sehingga sisa hasil usaha yang dapat dibagikan sebesar 12 juta rupiah. Sisa hasil usaha sebesar 12 juta rupiah tersebut akan dibagikan kepada masing-masing bagian yang sudah dijelaskan sebelumnya sesuai persentase yang sudah ditetapkan, di mana dana cadangan mendapatkan 3 juta, jasa usaha mendapatkan 3.600.000, jasa modal mendapatkan 2.600.000, pengurus atau pengawas 900.000, karyawan 900.000, dana pendidikan mendapatkan 600.000, dan dana sosial juga mendapatkan 600.000. Untuk
pembagian SHU terhadap anggota bisa dilihat pada perhitungan, yaitu di mana salah satu anggota memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar 175.000 dan anggota tersebut akan mendapatkan sisa hasil usaha sesuai dengan bagiannya, yaitu simpanan pokok termasuk dalam jasa modal, dan akan mendapatkan sisa hasil usaha dari jasa modal tersebut dengan perhitungan 175.000 per 35 juta rupiah, di mana koperasi dapat mengumpulkan simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar 35 juta dikali sisa hasil usaha yang dibagikan, yaitu 2.400.000, dan SHU yang dapat diterima yaitu dari jasa modal sebesar Rp12.000, dan juga anggota tersebut berbelanja di koperasi sebesar Rp187.500, dan perhitungannya yaitu akan didapatkan SHU dari jasa usaha, dimana dengan rumus 187.500 per 250 juta, dimana omset dari anggota dikali SHU jasa usaha sebesar 3.600.000 dan mendapatkan SHU sebesar 2.700. Jadi SHU yang dapat diterima total yaitu oleh anggota tersebut sebesar 14.700. Pemaparan materi oleh masing-masing penyaji sudah selesai. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna terhadap para pendengar. Akhir kata saya tutup dengan selamat pagi.